Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek TI. Di kesempatan kali ini kan mengenai work control package, akan dia kelanjut pada WBS. Kalau WBS dia adalah work break structure yang pecahan daripada kegiatan. Tapi kalau kita bicara soal WCP, work control package, maka yang akan dibahas adalah kontrolnya. Ya, bagaimana mengendalikan elemen-elemen yang ada di proyek. Nah, nanti yang dijelaskan di sini adalah bagaimana kita mengelola, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengendalikan semua elemen yang ada di proyek. Nah, di dalam proyek sendiri, dia ada 3 elemen utama, yaitu kinerja daripada kegiatan yang sudah dipecah tadi, biaya dari kegiatan yang dilaksanakan, dan pasti. Nah, ketiga elemen ini adalah hal yang sangat krusial dalam sebuah proyek, karena kalau salah satu tumbang, dia akan mengefek yang lainnya. Misalnya, kinerja turun, kinerja kegiatannya menurun, otomatis biaya naik dan waktu naik. Ya, ketika biaya misalnya turun, maka kinerja otomatis turun, waktunya naik. Ketika waktunya sedikit, kinerja turun, biaya naik, itu juga akan berakibat di sana. Nah, dalam mengontrol kinerja, ketika kita melakukan pembuatan software, mendesain, dan lain-lain, maka kita harus tahu, harus bisa menduga-duga kira-kira apa yang akan bisa terjadi. Kita kan nggak pernah tahu tiba-tiba Windows-nya update sendiri, ya, atau tiba-tiba blue screen laptopnya. Itu adalah masalah-masalah yang muncul, tapi kita tidak bisa menduga itu terjadi. Itu kan dia mendadak, kita nggak akan pernah tahu dia terjadinya kapan. Satu. Kedua, sumber daya tidak mencukupi saat dibutuhkan. Misalnya ketika kamu lagi ngoding, kamu pengen minum tetapi galonnya habis. Nah, kalau terjadi sesuatu itu, hal seperti itu kan berarti kan sumber dayanya tidak cukup. Yang akhirnya kamu mau minum pun tidak bisa. Gara-gara airnya tidak cukup. Kemudian ada kesulitan teknis yang tidak bisa diatasi. Ya, yang tadi kayak BSOD, tiba-tiba laptopnya mati sendiri. Itu kan sesuatu hal yang sulit. Mau diperbaiki tidak bisa, karena waktunya nggak ada. Ya. Kemudian masalah kualitas atau keandalan yang terjadi. Itu bisa terjadi. Nah, yang paling mengerikan adalah ketika ada klien minta perubahan spesifikasi. Dulu si kliennya minta A, B, C, tiba-tiba minta C, D, E. Kan itu kan sesuatu hal yang mengejutkan. Suatu hal yang mengejutkan. Oh, lu dia mintanya A, B, C, kok sekarang D, E, F. Ya. Kan sesuatu hal yang tiba-tiba mendadak, kita tidak bisa mengira-ngira itu terjadi atau tidak. Kemudian timbul konflik antara terfungsional. Jadi tim A dengan tim B ada clash, tabrakan, ya ada yang nggak setuju pendapatnya seperti ini. Software itu harusnya gini, ada yang bilang gini. Akhirnya apa? Mengganggu kinerja daripada softwarenya. Kemudian ada terobosan baru yang mempengaruhi proyek. Jadi tiba-tiba ketika kamu dulunya pakai C ya, bahasa C. Kemudian tiba-tiba bahasa C++ dikenalkan waktu itu. Yang otomatis dia mengganggu kinerja.
daripada software yang dibuat. Otomatis kamu ganti semuanya. Kemudian masalah biaya. Mengendalikan biaya. Hal-hal yang perlu dikendalikan ketika biaya. Yang pertama adalah ketika sebuah kegiatan dia membutuhkan sumber yang lebih banyak. Dia butuh duit banyak ternyata. Ini salah kalkulasi. Awalnya dia butuh 2 juta, ternyata ketika dilaksanakan butuh 5 juta. Ini adalah biaya mendadak. Kemudian ada lingkup pekerjaan yang meningkat. Lingkungannya tiba-tiba membutuhkan dana yang lebih. Yang tawaran awal terlalu rendah. Ketika bikin proposal, uang yang kita ajukan ternyata kurang karena salah pengajuan. Kemudian pelaporan yang buruk. Laporan yang buruk artinya ketika kita membuat laporan keuangan, dia tidak sesuai sehingga di perjalanan proyek itu berjalan, dia karena dananya tidak sesuai. Kemudian ada anggaran tidak memadai gara-gara tawaran yang tadi rendah itu atau penghabisannya terlalu banyak. Kemudian berikutnya adalah kontrol korektif yang tidak tepat waktu alias revisi. Kemudian adalah terjadi perubahan harga input, perubahan barang yang berubah tiba-tiba. Kalau kita beli barang perkiraan awal harganya 400.000, ternyata ketika kita mau beli, jadi belinya itu harganya naik jadi 500. Itu yang menjadi salah. Itu adalah aspek yang harus dipertimbangkan. Berikutnya adalah mengendalikan waktu. Karena waktu itu juga sangat penting, jadi harus dikontrol sehemat-hematnya, seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi overtime. Yang harus dilakukan pertama kali adalah, bukan hal ya, tapi hal yang menyebabkan kontrol. Yang pertama adalah kesulitan teknis yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ketika kamu membuat program, ternyata di program itu membutuhkan teknik yang lama, ya, itu coding yang lama karena dia terlalu kompleks. Kemudian perkiraan waktu yang awal optimis, yakin kalau ada waktunya itu bisa, tapi ketika dijalankan tidak sesuai, ya. Kemudian ada urutan tugas yang salah ketika melakukan pekerjaan, ya, itu dia salah. Harusnya ABC dulu, ternyata dia CBA atau CAB, akhirnya berantakan, ya. Kemudian berikutnya adalah input material, personal, kemudian peralatan tidak diperlukan, dia tidak tersedia. Jadi terkadang kalau kita punya alat dipinjamkan, ternyata waktu kita butuh dia nggak kembali, akhirnya waktunya molor, ya. Kemudian berikutnya adalah tugas sebelumnya yang diperlukan tidak lengkap atau tidak tuntas. Ketika tugas itu dia tidak tuntas, yang akhirnya apa? Menggantung pekerjaan yang lainnya. Misalnya, ketika kamu mulai mendesain sebuah software dan ternyata tidak tuntas, yang akhirnya itu juga akan mengganggu ketika codingnya. Kamu sudah desain UI-nya dan mendesain UI-nya, sudah kamu masukkan ke dalam coding, sesi codingnya, tapi ternyata desainnya itu ada yang kurang. Akhirnya apa? Ya si programmer harus menunggu lagi sampai desainmu selesai. Itu ketika tugas lain tidak
tuntas. Kemudian ada pesanan yang berubah. Ini kalau yang ini beda lagi ya. Kalau pesanan berubah berarti dari klien, speknya berubah yang otomatis ketika coding waktunya juga molor lagi. Itu adalah resiko kalau kita bekerja di sebuah startup yang bikin software. Kalau si klien minta perubahan ya kita harus layani. Kemudian ada peraturan pemerintahan yang kayak masa PPKM ini, kemudian sebagian harus ada yang WFH, ada yang WFO, kemudian ada waktu kerja diperpendek yang akibatnya juga bisa mengulur waktu kerja atau codingnya. Itu resikonya. Nah, kenapa sih kita butuh pengendalian dalam membuat sebuah proyek? Intinya cuma dua. Mengatur hasil melalui perubahan kegiatan. Yang kedua adalah penataan aset organisasi. Nah, ketika kita melakukan pengendalian waktu, uang, dan kerja, maka sebenarnya kita tidak secara langsung mengatur aset organisasi juga. Beli komputer, ya beli kuota, itu semuanya untuk organisasinya, softwarenya. Nah, sebagai project manager daripada startup, maka harus bisa menjaga aset, entah itu fisik, sumber daya manusia, termasuk keuangannya. Nah, dalam mengendalikan aset fisik ya, seperti komputer, router, atau penyimpanan, maka harus dilakukan dengan dua cara, yaitu preventif dan korektif. Preventif yang artinya adalah mencegah hal yang bisa terjadi, ya, yang bisa mengganggu proyek atau startupnya, atau ketika dan korektif berarti diperbaiki, ya, pemeliharaan aset. Juga waktu pemeliharaan dan penggantian serta kualitas pemeliharaan. Jadi kalau punya komputer berarti sering-sering dibersihkan, di-scan antivirus. Itu hal yang sangat penting sekali kalau kalian berbicara mengenai startup. Kemudian mengatur jadwal perawatan, yang namanya maintenance server itu adalah sesuatu hal yang wajib, maintenance server. Kemudian pekerjaan yang sedang berlangsung itu juga harus dikendalikan, persediaan fisik bagi alat atau material juga harus dikendalikan. Komputer dijaga, ya, bensin, air galon jangan diminum sendiri. Itu pengendalian. Kemudian ada pengendalian SDM dari segi manusianya, ya, karena penting sekali karena yang namanya proyek itu tidak hanya membuat software, tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga menumbuhkan atau mengembangkan manusianya. Makanya proyek itu sering disebut sebagai lahan subur untuk melatih orang, membudidayakan orang. Karena proyek itu sifatnya unik, pengerjaannya unik, karena dalam pengerjaannya waktu itu bisa terasa singkat atau panjang, tergantung dari SDM-nya. Kemudian ada pengendalian keuangan, penting sekali, karena yang namanya keuangan ya pasti hal yang vital ya, namanya proyek, kita nggak ada uang nggak bisa jalan. Maka harus bisa dikontrol aset saat ini, aset yang dipunyai, komputer itu dijaga, laptop dijaga, kemudian ada anggaran proyek, kontrol investasi modal itu juga harus kendalikan. Nah, dalam mengendalikan tadi, tiga elemen tadi, maka kita harus tahu sistem kendali yang baik itu yang bagaimana. Yang pertama harus fleksibel, tidak harus kaku kayak buku peraturan, undang-undang itu bukan, tapi harus fleksibel, bisa menyesuaikan kondisi daripada saat itu, hemat biaya, ya, peraturan kok mahal-mahal. Kedua, pastikan berguna. Percuma kalau kalian bikin pengendalian, sistem pengendalian keuangan SDM tapi tidak dipakai sama sekali, ya sama dengan percuma. Kemudian memenuhi kebutuhan nyata proyek. Pastikan
Sistem pengendalian bisa mengendalikan proyek sehingga bisa bukan cepat ya, on time. Proyeknya selesai dengan tepat waktu. Si klien puas dengan softwarenya, dengan jaringannya, maka ada manfaat di situ. Harus beroperasi tepat waktu. Ketika butuh dikendalikan, ya harus dikendalikan. Itu yang menentukan adalah project manajernya. Sensor dan monitor harus cukup akurat untuk mengontrol proyek. Itu yang dimaksud dengan tepat waktu tadi. Nah, sensor-sensor yang bisa dipakai nanti akan ada sendiri-sendiri. Ya. Misalnya, pengendalian kinerja, biaya, dan waktu biasanya perlu data masukan yang beda, karena memang beda datanya. Ya. Kinerja, dia pakainya persenan, berapa pekerjaan yang sudah selesai, biaya hitungannya pakai rupiah, kemudian waktu hitungannya pakai hari, itu berbeda data inputannya. Kemudian performa nanti bisa dilihat dari segi hasil pengujian, pemeriksaan kualitas, itu dilihat dari performanya, kinerjanya. Nah, entah itu baik softwarenya maupun SDM-nya, kadang SDM juga perlu dites. Kemudian biaya dilihat dari arus kasnya, besar pasak daripada tiang enggak? Ya. Kalau ternyata besar pasak daripada tiang, berarti terjadi pemborosan. Harus ada yang dipotong. Dan kemudian jadwal. Jadwal ini ngeceknya mudah. Pertama bisa pakai grafik Gantt chart. Bisa pakai laporan benchmark, WBS, bahkan pakai network diagram, itu bisa dilakukan. Nah, untuk pengendalian yang 1-2, itu butuh orang khusus untuk ngeceknya. Tapi nanti yang untuk ketiga, masalah jadwal, karena ini adalah waktu, kita bisa melakukan pengendalian melalui Gantt chart-nya. Nah, di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Gantt chart untuk melakukan pengendalian jadwal, termasuk menggunakan network diagram untuk mengetahui jalur kritis. Untuk mengetahui jalur kritis, kira-kira kegiatan mana yang dia harus selesai tepat waktu. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.